anaknya bisa ikut mengaji tadi. Nah, mungkin itu sebagai gambaran awal. Itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir ini adalah usul yang bagus juga. Pertama tadi, dan nampaknya sepakat dengan Ustaz tadi, kenyataan faktanya adalah dosanya anak-anak kita tidak bisa tiap malam. Nah, jadi nggak apa-apa, dan ini akan kita kembalikan kepada muallim Erwin. Dan ketiga kita nanti tenanda, memang saya akui juga, sebenarnya ingin hati kadang-kadang mau mengajar lagi. Cuma kadang-kadang maghrib itu kita belum pulang, kan gitu. Seperti Ustaz itu kadang-kadang belum pulang. Saya pun begitu juga, muallim Erwin juga begitu. Kita banyak yang ingin menyempatkan diri, tapi karena waktu ini tidak teratur, jadi ini membahayakan juga. Jadi okelah nanti saya diskusikan dengan muallim dulu, kapan waktu dia. Setelah peak waktu baru layak disosialisasikannya. Tidak apa-apa, oke, berarti sudah dapat lah. Tapi kita nampaknya sepakat anak-anak ini harus ditangani. Bukan dipukul ya, maksudnya ditangani adalah kita selesaikan masalah ini. Karena memang begini, buta aksara di kota sebesar ini sangat riskan sekali itu kan. Buta aksara Arab atau mengaji nggak bisa, dan menyesal seumur hidup nanti. Jadi mungkin dari kita, saya jujur kita nggak bisa mendampingi anak kita 24 jam. Jadi mungkin, tapi kalau ternyata juga nanti diizinkan dari rumah tapi nggak mengaji dari sekolah di musola, juga sangat sesuatu yang kita kesalkan juga kan. Jadi oleh karena itu mungkin saya pikir kita diskusikan dengan muallim nanti. Dan saya pikir ini harus nanti kalau sudah komitmen mendaftar, itu harus pakai absen. Jadi sekali sebulan bisa kita laporkan kepada orang tuanya, ternyata dia tidak datang kalau memang ketika di absen. Sehingga nanti orang tua kan bisa koreksi itu. Jadi nanti bisa kita beri nanti Pak Abri, kita beri nanti absen yang panjang itu seperti di sekolah. Kita berapa yang ikut satu, yang Al-Quran satu. Saya pikir itu untuk mengontrol antara kita BKN dengan muallim serta orang tua. Jadi nanti dikirimnya keluar ternyata tidak mengaji di sini. Kita pun nggak ada bukti kalau anak ini tidak hadir kan gitu. Dan andai kata nanti mungkin itu salah satu tanggung jawab ketika umpamanya orang tua mau membawa anak, dia berbisikan sama muallim nanti anak saya tidak datang ya. Sudah. Tapi saya melihat kita sudah sepakat anak-anak ini harus kita tangan bersama. Mungkin saya pikir usulan Ustaz tadi, oke, ada lagi. Gini, ini kan kita membahas masalah program kerja yang sudah ada, Ustaz. Di sini kan kita poin satu persatu. Memang dari prioritas mengaji dari sekian banyak dari program kerja pendidikan dan dakwah. Nah, di sini kan masuk ke mana di sini mengaji, Ustaz? Di sini ya. Poin kedua. Ini nanti teknisi gimana, Ustaz? Dari semua ini kan kita masih ada agenda banyak. Dari plot sampai akhir tahun. Terus kemudian di sini kalau bisa nanti kita fokus ke pelaksanaan sampai sama penanggung jawab. Maksud saya gini, kalau ini mau dilakukan, siapa penanggung jawabnya? Biar nanti agenda lainnya kita berikan dan ada penanggung jawabannya gitu. Terus kapan pelaksanaannya? Biar makin mengkerucut kita ini kan, gitu. Oke, terima kasih. Ya, jadi mengaji ini saya pikir sepakat kita. Ini kan penanggung jawabnya sebenarnya adalah bidang pendidikan dan dakwah. Berarti ini koordinator lah mungkin yang paling utama sekali nih. Jadi penanggung jawabnya Ustaz Basit lah ini, nanti diskusi dengan apa. Anggap aja lah ini untuk kita semua kan itu. Cuma ada penanggung jawabnya. Sepakat kita Ustaz Basit ya. Ya, jadi Ustaz Basit nggak usah takut. Kita akan dampingi bersama-sama. Ini ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan rapat dan bapak-bapak saudara-saudara sekalian. Memang tadi sudah ada untuk pengajian itu yang agak fokus kita nampaknya malam ini. Ya, artinya bukan kita fokus yang lain gitu ya. Karena tadi dimulai. Jadi saudara tadi usulan dari Ustaz tadi sebenarnya sudah mengerucut gitu ya. Kemudian yang mungkin jadi sedikit permasalahan adalah pembagian waktu. Ada yang misalnya malam, yang sebenarnya
memungkinkan gitu kan. Kemudian ada juga mungkin sore gitu. Tapi memang lagi-lagi harus kita lihat kalau di antara waktu ini mana yang efektif gitu kan. Kemudian juga harus kita kaji juga atau kemungkinan dengan tenaga pengajarnya. Kalau saat ini kita lihat Ustadz Mualim baru yang bisa kan. Kemudian Zulfikar gimana itu? Bisa kira-kira gitu? Dia nggak terikat di. Oh, jadi tidak terikat, nanti cuma Ustadz Mualim Erwin ini ya, Mualim Erwin. Jadi kalau menurut saya memang alangkah bagusnya kita efektifkan waktu itu antara maghrib dan isya. Itu aja dulu kita mulai. Jadi anak-anak yang berkesempatan dan orang tua yang mengizinkan berarti memberikan anaknya untuk belajar mengaji antara maghrib dan isya. Jadi bagaimana dengan anak-anak yang belum bisa atau tidak diizinkan orang tuanya? Itu tidak bisa kita ketemukan nanti nih kalau misalnya masalah waktu ini tidak kita tetapkan gitu kan. Jadi kalau sekiranya memang itu dulu kita mulai, kemudian opsinya tadi saya sebagai Ustadz Kadri tadi misalnya kita buat semacam klasikal atau kita kelompokkan yang yang Iqra, kemudian juga yang Al-Quran. Mungkin nanti yang Iqra ini bisa ditangani mualim, dan yang Al-Quran ini memang karena tenaga pengajarnya belum ada atau ini berarti kita harus turun juga ini. Cuma memang tidak bisa kita paksakan pakai jadwal, tapi mungkin setelah maghrib siapa yang berkesempatan di antara kita bisa membantu gitu. Jadi memang menurut saya nanti setelah nanti ada kita lihat bibit-bibitnya sudah mulai mampu, ini nanti baru kita perbantukan untuk mengajar Iqra. Jadi saya lebih sepakat kalau sekiranya waktunya telah ditetapkan sehingga memudahkan kalau memang program ini segera kita luncurkan atau kita mulai. Jadi mungkin tambahannya juga untuk anak-anak ini di hari Minggu kalau bapak-bapaknya itu subuh, ini anak-anak ini pun kalau bisa kita ajak juga ini kalaupun tidak waktu subuhnya tapi sekitar jam 8 ke jam 9 atau jam 10 disinilah penambahan materi-materi selain Al-Quran dan Iqra tadi. Artinya bagaimana dengan sholatnya, wudhunya, minimal itu materi tauhid, kemudian fikih, dan juga kalau memungkinkan akhlaknya, harus akhlak itu kan minimal. Jadi kemudian tadi dari Ustadz Kadri, kalau misalnya Al-Quran dan Iqra itu dibagi, kalau saya lebih sepakat itu tiap malamnya. Karena kalau kita buat tiga malam per minggu, saya rasa itu masih kurang kalau untuk Al-Quran dan untuk Iqra. Jadi siapa saja yang mau datang di kelas maghrib, silakan. Nanti mana kelompok Al-Quran, mana kelompok Iqra ditangani oleh siapa yang hadir pada waktu itu. Dan kalau memang memungkinkan nanti yang hari Minggu juga nanti gantian kita siapa yang ada waktu 1 atau 2 jam. Saya pikir itu memang kalau sekiranya sebenarnya kita berkeinginan membuat klasikal, tapi untuk pertanyaan ini kita lihat dulu kemungkinannya. Kalau sekiranya nanti kalau sudah maju bisa kita buat semacam madrasah ibtidaiyah gitu, tapi itu untuk jangka panjangnya. Jadi itu aja mungkin pimpinan apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepakat. Jadi mungkin karena memang yang menyampaikan itu adalah koordinator di bidang pendidikan, saya pikir itu adalah, dan memang mengaji ini kita merasakannya. Mungkin nggak ada yang bisa membantah. Bukan banyak yang perlu, tapi tiap rutinitasnya. Saya mungkin sepakat ke semua itu. Biarlah mengaji itu 1 ayat, tapi tiap hari. Dan terjadwal setiap malam. Itu lebih bagus daripada 1 malam, tapi seminggu itu cuma tok. Jadi kalau saya pikir memang betul yang dikatakan oleh Ustaz Basit dan Ustaz Kadri tadi sama Pak. Kalau 1 malam tiap malam 1 ayat, 2 tahun pun insya Allah dia akan malas meninggalkan Al-Quran. Karena memang itu udah kebiasaan dari kecil. Jadi bukan hanya pandainya yang mau kita kejar. Membiasakan diri itu adalah salah satu yang kita inginkan. Saya pikir nanti koordinator dan saya pikir bisa lah nanti diapakan itu. Oke lah kita putuskan saja. Kita hanya bisa menyediakan waktu malam pada maghrib, qobla isya. Itulah yang bisa kita siapkan dulu. Tapi itu konsisten dia kan begitu.
Saya pikir itu adalah suatu namanya kita memberikan layanan pula kan. Kalau kita sesuaikan dengan customer agak susah dia. Jadi lebih pas mungkin kita layani setiap malam, tapi nggak perlu banyak-banyak. Dan memang kita itu wajib lah pula ada placement test. National Secretary saja ada placement test. Karena nggak mungkin itu kelas 3A level 3A digabung dengan kelas 2A. Jadi saya pikir oke, berarti langkah pertama adalah kita beli buku absennya supaya bertanggung jawab kerjaan itu. Kita umumkan, kita diskusikan dengan muallim jam waktu dia. Karena memang kita nggak bisa juga apakan 100%. Dan kita harus konsisten juga. Kan mungkin kalau Senin anak-anak masih banyak bersama orang tua. Nanti malam Selasa dan sampai malam Sabtu yang mungkin. Malam Minggu libur lagi dengan malam Senin. Jadi cuma 5 harinya kita membutuhkan perhatian anak terhadap Al-Quran kalau malam hari. Dan anggaplah itu bukan belajar, tetapi anggaplah itu ibadah anak mengaji. Sama seperti kita orang dewasa, setiap malam mengaji Al-Quran. Mungkin itu saja. Dan penanggung jawabnya adalah Bapak Ustadz Basit. Dan kepada Ustadz nanti kami mohon, bukan berarti Ustadz hanya penanggung jawabnya. Kalau masalah memikirkan itu kita semuanya. Mungkin itu saja, saya pikir kita tutup karena tidak ada lagi. Ada agenda yang selanjutnya sangat perlu kita bicara. Minggu kapan? Nanti kan ada pengumuman selanjutnya. Karena nggak bisa. Hah? Apa? Oh iya, pembangun itu ya. Pertama ini agenda sudah kita tutup yang itu. Nanti kesepakatan bisa kita baca. Silakan. Mungkin menambahkan, saya tidak mengontrol banyak masalah teknis ya, jadi namanya saya temosin teman guru kan, atau dewan pakar. Jadi yang saya tambahkan ini mengenai mungkin perlunya kita kutip itu setiap anak itu ada semacam inilah apa namanya SKP, tapi tidak memberatkan dan tidak besar gitu. Karena ini mungkin nantinya kita peruntukkan untuk mu'alim, karena saya rasa beliau ini sudah luar biasa waktunya dan isunya gitu kan. Jadi itu menyusun dari saya. Yang kedua mungkin karena kebetulan rumah saya ini pas depan musola, jadi hari Ahad itu kadang-kadang ibu-ibu kadang ngajar, terutama istri Pak Sindu. Setiap hari Ahad itu bahkan sampai bawa makanan susu kota itu bahkan sampai berapa lusin gitu kan, ya bagaimana anak yang ngaji. Walaupun kadang-kadang kami juga mau ngaji karena agak susah kan, tapi anak-anak yang lain saya tengok pulang dapat susu kota sama snack. Nah ini saya rasa perlu koordinasi juga dengan ibu-ibu pengajian juga gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang setelah ini rapat, saya sudah katakan kepada Ustaz Saudi itu, siap bapak-bapak ini saya akan memanggil ibu-ibu semuanya keluarga komplek ini, apa sih yang mereka bisa berbuat untuk soal ini, untuk selanjutnya. Kan saya mendengar itu ada yang mereka lakukan, termasuk bagaimana musola kita ini kok enggak cantik. Mungkin ibu-ibu ada usul kan, selama ini enggak ada, karena kita enggak berdayakan. Jadi memang menurut saya adalah selanjutnya akan kita panggil ini, siap ini usaha bapak-bapak, baru ibu, karena saya merasa mereka juga punya masjid ini. Oke, itu udah memang kita pikirkan. Tetapi berkaitan dengan honor, saya pikirkan nanti, kita pikirkan bersama, karena itu ada kutipan. Tapi itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab. Nah, jadi nanti kita diskusikan apakah pakai honor atau seikhlasnya atau bagaimana. Tapi memang ada salah satu bentuk tanggung jawab kadang-kadang harus dikeluarkan. Dan tidak layaklah seorang guru yang mengajari jalan ke surga, bukan honor, tidak layak honor namanya, tapi waktu dia yang diluangkannya ya. Jadi saya pikir kita sepakat itu, cuma jangan memberatkan. Nah, apakah saya pikir nanti kita diskusi, kita musyawarahkan khususnya kelompok penunjuk, memikirkan kira-kira berapa yang layak untuk itu. Tapi kita pikirkan ya. Oke, mungkin itu. Terima kasih atas masukannya Pak Soti, diingatkan. Penunjuk memikirkan juga honor dan pengajian untuk ibu. Mungkin selanjutnya sebelum kita lanjutkan, ada program kerja yang mendadak, mungkin tidak ada lagi. Ada yang perlu kita evaluasi dalam waktu cepat. Kalau yang lain-lain saya pikir masih butuh biaya dan waktu. Jadi kalau yang belum terlalu bela diri, saya pikir coba dulu siap satu-satu. Mengaji ini dulu. Kalau mereka sudah akrab nanti, ternyata di pengajian sering tunjang-menunjang, ini berarti belum tersalurkan. Kan gitu. Ini sholat kita kadang-kadang masih begitu, karena kita belum tersalurkan. Kadang-kadang karena mereka nggak ada lagi mau ditunjang, awal pun ditunjang nggak sholat.
Kalau bela diri mungkin siap dulu yang satu ini, masalah mengaji. Terus ada yang berdasarkan Apa itu? Desember ini kan udah masuk Desember. Ini ada poin nomor 6. Apa itu? Pendataan APBD ini Pak. Dari di bidang pendidikan dan dakwah. Terus ini Desember 14 ini ada program kerja ini yang belum dilaksanakan. Nah, cuma itu aja. Sama ini dari takmir Apa itu? yang membersihkan masjid sama menyediakan paket cleaner seperti itu. Oh iya ya. Takut cleaner kita belum ada ya? Nah, kita pikirkan kan berapa harganya. Itu memang harus wajib. Udah kelas sekali yang beli. Ada lagi minggu sehat. Satu-satu dulu. Minggu sehat. Gotong royong kira-kira kita gotong royong Pak nanti setelah dibubar aja ini. Ini perlu kita gotong royong ini setelah diruntuhkan. Ya, mungkin Ustaz Erwin, ya, gotong royong.